Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Adalah satu kenikmatan yang tak terhingga kita berada di hari yang sebagaimana sudah diketahui, hari yang sangat dinanti, hari yang paling agung, yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Innallaha yahluqu may yasha'u wa yakhtar. Dan Allah SWT menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga memilih apa yang Allah SWT kehendaki. Allah pilih hari ini hari yang teragung. Ini perlu kita pelajari sehingga menumbuhkan jiwa yang kuat pada diri kita masing-masing, dan Allah mudahkan kepada kita, kepada saudara kita untuk tazawwud, berbekal, untuk bertazawwud, berbekal. Karena Allah SWT mengatakan khairuz zadi taqwa, tazawwadu, berbekalah. Sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah ketakwaan, yaitu berupa amalan-amalan karena takut kepada Allah, berharap pahalanya dan menjauhi dari siksanya. Sehingga kalau orang diberi kesempatan untuk hidup, dia ingin menjumpai hari ini, dan hari ini lebih utama dibandingkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan sampai 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, amalannya, nilainya, dan seterusnya. Maka kita bersyukur di hari yang Allah mudahkan kita berada di hari ini. Hadirin azani wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan mengusung tema memaksimalkan ibadah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi maksimal ini artinya nggak sampai mendatangkan mudarat. Walaupun mungkin maksimal di kalangan salafun saleh, di kalangan orang-orang saleh, bagi kita mungkin sudah di luar batas kemampuan kita. Kita sekemampuan kita sehingga kita tidak terkena mudarat, tapi maksimal, tidak sampai mudarat. Maksudnya mudarat misalnya ada orang tahajud sampai pagi atau tarawih sampai pagi, ternyata subuhannya terlambat misalnya, atau malah nggak subuhan. Nah, ini mudarat. Jangan, nggak boleh. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim yusbihu
rajulan mu'minan bi wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bersegeralah kita beramal. Nah, ini di hari ini nih dasar supaya kita menjadi kuat untuk beramal di hari ini. Badiru bil a'mal, bersegeralah kita beramal ya saleh. Nanti akan banyak gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, fitnah-fitnah. Mungkin sakit, mungkin ini, mungkin itu, mungkin semangatnya loyo dan seterusnya. Waliyadzubillah atau yang lainnya. Badiru bil a'mal fitanan, nanti akan terjadi fitnah. Qaqita'il lail al-muzlim, yang fitnah itu gangguannya semakin lama itu semakin pekat, semakin gelap. Sampai Rasulullah mengatakan yusbihu rajulan mu'minan, pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, sedangkan sore dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan, sore dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafira, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual ya agamanya. Nah, kita bersegera di bulan ini untuk ya menguatkan tekad untuk beramal saleh. Il hadirun azani wa azakumullah. Jadi secara umum, nah kita bicara secara umum, amalan di hari ini nilainya nggak sama dengan di hari yang lainnya, nggak sama. Sama amalannya, beda harinya, beda bulannya, beda nilainya. Walaupun amalannya sama. Jadi dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, insya Allah hadisnya sudah hafal semua ini ya, sudah hafal semua insya Allah, karena terkenal ya, hadisnya terkenal. Ya. Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha khairun wa ahabbu ilallah. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan apapun ya yang lebih baik dan lebih dicintai dibandingkan hari ini. Coba bayangkan, padahal kan ada hari-hari seperti Ramadan ya kan, ada hari-hari yang lainnya, tapi Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari ini. Nggak ada. Jadi ini paling bagus sudah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana kalau misalnya dibandingkan dengan jihad, apa tidak terkalahkan juga? Lebih dicintai beramal soleh di hari ini dibandingkan dengan jihad. Karena jihad ini kata Rasulullah SAW, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak daripada amalan Islam itu adalah jihad. Dan jihad itu memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga tidak semua orang bisa mengumandangkan jihad. Orang, organisasi, majelis pengajian itu nggak bisa. Ya, itu pemerintah yang sah, karena punya senjata dan seterusnya. Hati-hati sekali. Jihad ini puncaknya. Dan jihad ini amalan yang berat. Kebanyakan orang nggak suka jihad. Karena apa? Jihad itu resikonya meninggalkan kampung, istrinya yang baru dinikah, kalau dia meninggal jadi janda, anaknya yang baru lahir kalau ditinggalkan jihad, dia meninggal jadi yatim, tokonya yang nunggu siapa, kebunnya yang nunggu siapa. Ya, banyak sekali, sehingga jihad ini berat itu. Jihad ini berat. Ya. Kemudian dibandingkan dengan jihad. Apalagi para sahabat waktu itu memang biasa berjihad. Kalau kita kan jihad tembe krungu nggih mboten.
Kalau kita kan jihad tembe apa? Krungu wis tau jihad apa urung? Wis tau perang Badar jenengan? Urung tahu mbok? Perang Tabuk barangan urung tahu kan? Perang Honda, perang Zatus Salasil, ya kan? Belum pernah, berat ini. Kemudian ditanyakan seperti itu, Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan hanya dengan satu bentuk saja. Illa rajulun, kecuali kalau dibandingkan dengan seseorang yang berjihad, yakhruju binafsihi, berangkat jihadnya modal sendiri. Ya, modal sendiri untuk keluarga, untuk dirinya, untuk perbekalannya, untuk macam-macamnya sendiri. Ya, yakhruju binafsihi. Walam yarji' min dzalika min syai', dan tidak ada yang kembali kecuali hanya namanya. Pulang tinggal nama. Mana suamiku? Oh, enggak tahu gitu. Terus cari orangnya mana, pakaiannya mana, perbekalannya mana, KTP-nya mana, SIM-nya mana, enggak ada semuanya. Udah enggak ketemu. Udah terus kemana? Ya, tinggal nama. Udah meninggal dunia. Berarti amalan ini sangat besar. Bahkan Al-Imam Auza'i mengatakan begini. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan puasa 1 hari di hari ini itu lebih baik daripada jihad. Coba bayangkan. Ya, makanya nanti puasa itu di hari ini itu ada yang secara umum pakai dalil ini, dan ada yang secara khusus pakai dalil khusus, yaitu puasa Arafah. Jadi tatkala kita masuk hari pertama kita sambut dengan puasa, itu kata Al-Imam Auza'i nilainya lebih besar daripada apa? Jihad, daripada tahajud, daripada sedekah, daripada ini, daripada itu. Masya Allah. Itu kalau puasa. Lah bagaimana dengan yang lainnya? Tentunya lebih bersedekah. Jadi sedekah di hari ini pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Padahal keutamaan sedekah itu besar sekali. Ya. Sedekah itu meredam kebencian. Ya, meredam apa? Kebencian. Jadi kadang kebencian itu karena apa? Bahasa umumnya kecemburuan sosial. Tetapi sing lagi benci diwehi sedekah, enggak jadi benci. Apalagi sedekah-sedekah itu memiliki keutamaan yang sangat besar, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Khair, kullu ahadin fi dhilli sedaqatihi. Setiap salah seorang di antara kalian dalam naungan sedekahnya. Atau juga di dalam hadis yang lainnya dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah warajulun tasaddaqa, dan seseorang yang bersedekah biyaminihi, dengan tangan kanannya, fa'akhfaha, kemudian menyembunyikannya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma ya'malu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Itu dapat keutamaan naungan dari naungan Allah dari sisi sedekah tadi. Ya, yang sembunyi. Padahal sedekah ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan, ada sedekah ilmu. Lebih mahal sedekah harta atau sedekah ilmu? Sedekah harta, sedekah ilmu. Ilmu lah. Makanya Yahudi itu bakhil sekali terhadap ilmu. Karena ilmu itu yang menyebabkan orang masuk surga. Makanya kadang orang-orang berilmu itu harus betul-betul takwa. Karena kadang orang berilmu itu naudzubillah min dzalik menyimpangkan ilmunya. Tapi kalau betul-betul ilmu yang benar, nggak bisa dilawan dengan harta. Ya, seperti Rasulullah SAW tatkala datang kepada anak kecil yang mau meninggal dunia, Rasulullah mengatakan aslim,
masuklah kamu ke dalam Islam. Dia anak Yahudi, kemudian bapaknya dilihat sama anaknya kalau lagi sakit, kemudian bapak mengatakan, bapaknya anak tersebut, ati Abul Qasim, udah ikuti perintah Abul Qasim. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Terus meninggal dunia, terus masuk surga. Coba kalau nggak diberitahu ilmu sebagaimana yang lainnya, masuknya kemana coba? Neraka. Itu jadi nilainya besar. Jadi banyak orang yang bakhil terhadap ilmu, bakhil. Makanya kita tatkala mulai dapat rezeki ilmu, ngejar, ya, karena aslinya ilmu itu mahal, aslinya mahal. Kita lanjutkan lagi, sedekah, ya, dan juga amalan-amalan yang lainnya, ada sedekah, ada yang lainnya banyak sekali. Nah, ini secara umum tentang amalan di hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Berikutnya al-hadirun azani wa azakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini sebagaimana yang kita ketahui ya dari awal ya, terus nanti menjumpai bagi mereka jamaah haji ada yang ya tanggal 8 disebut dengan hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah ini adalah disebutkan ya yabda'u fihi al-hujjat Baitullahil Haram bitawajjuh ila Mina isti'dadan liyaumi Arafah al-azim wa huwa yauma tazawwud bil ma wal isti'dad ar-ruhi. Cuman sudah jadi hal yang kayak ya nggak terasa ya, karena saking mudahnya haji di masa kita ini. Kalau zaman dulu tanah lapang, ya, sehingga kalau misalnya tanggal 8 ada di Mina, berarti kan berangkatnya tanggal 7, ya, tanggal 7 menuju Mina untuk menyiapkan apa? Bekal berupa air dan juga mental sebelum berangkat ke Arafah. Jadi di Arafah dulu masak, ya, mereka masak ya pakai kayu, pakai apa di padang Arafah. Kalau sekarang nggak masak, makanya kadang ya ketahanan di dalam beribadah di hari Arafah itu tertantang di situ. Kalau yang bingung kan kebanyakan tidur ya kan, tidur. Kalau saat-saat beribadah, ya karena udah nyaman sih. Kalau zaman dulu kan masak dan sebagainya. Nah, ini di tanggal 8 ada Arafah. Kemudian tanggal 9 ada jemaah haji wukuf di Arafah, ya. Dan tatkala mereka wukuf di Arafah, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Membanggakan mereka di padang Arafah. Nanti dalilnya di lembaran berikutnya ini. Kemudian setelah berada di Arafah, pindah ke Muzdalifah. Kalau kita enggak, ya, kita kan di sini ya, di negeri ini ya puasa. Ya dalilnya ya ada nanti dalilnya bahwasanya puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian bagi mereka yang sedang haji pada malam 10 mereka menuju Muzdalifah, menginap di sana, dan mereka tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah sholat subuh. Ya, kecuali bagi orang yang tua karena uzur. Tetapi hampir tidak ada yang meninggalkan Muzdalifah kecuali sebelum subuh. Ya, entah berapa juta ya. Yang haji kan biasanya sampai 4 juta gitu. Kumpul itu lautan manusia. Ya, nah itu karena kendaraannya nggak ada. Ya.
Kalau zaman Rasulullah itu harus setelah sholat subuh, kecuali yang udzur. Nah, di masa kita ini ya kita niat sampai sholat subuh. Itu tanggal apa? 10 ya, atau hari ke-10, kemudian kita pagi hari mengerjakan sholat Id, kemudian menyembelih binatang kurban. Il hadirun azani wa azakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu pagi yang malam-malamnya adalah ya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wa layalin ashr, dan malam-malam 10 begitu. Waqad fasara jumhur ulama al-mu'tabirin. Nah, sekarang tafsiran dari para ulama yang dianggap sebagai ulama ahli tafsir, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan al-layalil ashr maksudnya malam-malam 10, yaitu hiya asyru dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar tadi dan malam-malam 10 tadi, itu menunjukkan paginya itu sangat agung dan malam-malamnya juga sangat agung. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Jadi di hari ini adalah hari yang paling utama, paling besar yang ada di dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang tahu sebabnya kenapa di hari ini menjadi hari yang paling utama, ya, mengalahkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan, yang kalau kita mau masuk Ramadan 100 hari lagi kita Ramadan. Masih ingat kemarin kan? 100 hari, 90 hari terus sampai diingatkan terus, ya kan? Nah, ini ternyata mengalahkan tuh hari-hari yang ada di Ramadan. Kenapa ini? Mungkin di antara kita ada yang tahu? Kenapa ini kira-kira? Untuk mengimbangi haji. Untuk mengimbangi haji? Orang yang sedang haji mungkin. Disaingi gitu ya? Untuk mengimbangi. Justru orang-orang yang haji itu mendapatkan lebih dibandingkan kita yang nggak haji. Iya, jadi yang haji kan udah berangkat kan, udah berangkat. Wah, itu sholatnya di Mekah, pahalanya lebih gede lagi. Di Madinah lebih gede lagi, ada hajinya, ada ininya. Jadi pahala mereka lebih banyak ketimbang kita. Mereka lebih susah dan sebagainya. Nah, kita ada sesuatu yang kita belum dapatkan. Misalnya di Mekahnya, di Madinahnya, di Arafahnya, nggak dapet. Ya kan? Kita kan nggak di Arafah kan? Nggak dapet. Gitu. Ini kira-kira gimana nih? Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari ini menjadi hari yang paling utama dibandingkan hari yang lain, karena tidak ada hari yang seperti ini dalam setahun. Tidak ada, kecuali hari ini. Ya, coba bayangkan di hari ini sholat ada apa enggak? Ada sholat, ya kan? Sholat adalah, ya. Puasa ada enggak? Ada. Puasa Arafah dari tanggal 1 juga pahalanya gede tadi. Sedekah ada enggak? Ada. Baca Quran ada enggak? Ada. Ya, jadi baca Quran juga. Ya, minimal kita itu minimal sehari itu 1 juz di hari normal. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi di hari ini banyak orang-orang yang, tapi kita belum kelasnya ya, saya cuma menyampaikan saja. Ya, bukan kelasnya lah, bukan kelas saya maksudnya, saya masih ya nggak tahu lah ya. Sehari 30 juz, ya Allah, di hari-hari ini. Makanya, kenapa? Ini sebenarnya ail nggak ail itu bi'tibar. Bi'tibar itu ditinjau siapa yang melakukan, ya kan? Coba kita duduk dari sini sampai Jakarta, ail apa nggak ail? Kita loh dari sini duduk sampai Jakarta, ail apa tidak ail?
sopir itu dari Surabaya loh sampai Jakarta loh, duduk terus loh. Nah, ya kan? Ail apa nggak ail? Ail, tapi mereka menikmati karena kehidupannya. Kayak gitu. Jadi bi'tibar. Makanya kan bukan kelasnya tadi. Yang sudah kelasnya ya ngejar terus gitu. Memang beda orang beda kelas. Dan untuk bisa sampai kelasnya itu bertahap, nggak bisa langsung. Saya belum kelasnya. Ada baca Quran, ada sodako, ada puasa. Ya. Dan itu semuanya ada di Ramadan. Ya kan? Pertanyaannya, di Ramadan ada tarwiyah apa tidak? Ada wukuf apa tidak? Ada kurban apa tidak? Ya kan? Ada enggak? Enggak ada. Ya. Dan di sini ada hari yang sangat besar. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Sehingga kita mengikuti sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala menyembelih kambing gibas sebagai tebusan yang Allah berikan dari menyembelih anaknya. Gitu. Nah, ini. Jadi terkumpul di hari ini seluruh induk daripada ibadah. Induk ibadah ada di sini saat ini. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya di negeri kita hari raya Idul Adha disebut hari raya besar. Ya, hari raya besar jadi orang ramai ya. Orang kayak Idul Fitri. Idul Fitri kan hari raya kecil. Idul Fitri akeh sing mudik. Idul Adha pengen tok dening diarani hari raya besar nang apa ya. Karena kita di Indonesia, kalau di Timur Tengah nggak ada orang mudik. Coba antum misalnya di Mekah gitu ya, wah ini Idul Adha pada mudik ya kan? Nggak ada. Justru saat ini ramai luar biasa. Dan mereka melihat adanya perubahan yang luar biasa. Nah, berarti anggapan kita itu terpengaruhi dengan lingkungan. Ya, bukan dengan apa? Pengetahuan atau ilmu yang kita miliki. Jadi disinilah letak mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hari ini sebagai hari yang besar. Di antara hikmahnya adalah terkumpulnya induk daripada ibadah. Ya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian ya, juga di hari ini ya, diperintahkan bahkan disunnahkan dengan sunnah yang sangat kuat ya, di hari 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini diantaranya tadi sudah disebutkan yaitu puasa ya, dari awal, kemudian memperbanyak tahlil, makanya ada ya tahlil, takbir, tahmid yang sifatnya apa? Mutlak. Jadi tahlilan ya, bukan tahlilan tapi banyak mengucapkan tahlil. La ilaha illallah. Banyak tahlil, tahmid, takbir ya, sambil naik motor, sambil nyuci, pas lagi pokoknya di waktu-waktu memungkinkan yang boleh kita baca, tidur. Ya, ini sunnah ya. Kemudian juga membaca Al-Qur'an tadi sudah ya. Kemudian sedekah. Kemudian apa? Haji. Kemudian menyembelih kurban. Ini yang insya Allah kita akan lakukan ya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ini tentang bentuk haji yang mulia. Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan ingatlah Allah di hari-hari yang dikenal. Makanya tadi memperbanyak takbir ya, tahlil, tahmid ya. Adapun takbiran secara muqayyad ya nanti ya, mulai malam tanggal 10 ya, sampai akhir hari tasyrik. Kalau sekarang ya mutlak takbiran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya boleh ya takbir, tahlil, tahmid sebagaimana tadi ayat.
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di sini disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ya, al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, ya, beliau menafsirkan bi annaha ayyamul ashar min dzulhijjah, sesungguhnya itu adalah hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mimma yushiru ila ahammiyati dzikrillahi wad du'a wat tasbih fiha, karena di situ diisyaratkan pentingnya zikir kepada Allah, doa, tasbih. Sekarang kalau kita doa, zikir, tasbih di selain hari itu penting, dan bahkan sangat penting. Di hari ini lebih penting lagi. Jadi memang di dalam beramal itu bisa diukur kekuatan amalannya, dari jenisnya, dari manfaatnya. Makanya tatkala seseorang beramal, ya, dia perhatikan, ya, amalan-amalan yang bermanfaat luas, amalan-amalan yang bernilai ganda, di antaranya adalah waktu-waktu beramal. Makanya di hari-hari seperti ini durasinya dinaikkan, betul-betul dinaikkan. Nah, nanti kalau misalnya di hari-hari biasa, ya kembali biasa, apa-apa. Karena kalau kita terus juga capek, dan itu kadang mendatangkan bahaya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian tadi kita sebutkan keutamaan puasa Arafah, di sini disebutkan dari hadis Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an fadli yauma Arafah, tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Hari Arafah ini yang lebih kuat itu berdasarkan tanggal, ya, berdasarkan apa? Tanggal, bukan berdasarkan apa? Tempat. Kalau tempat kan kadang, ya, kadang beda, ya, beda tanggalnya gitu, ya. Nah, kadang tempat itu tidak bisa buat wukuf, karena Rasulullah SAW, ya, pernah tidak melaksanakan haji selama berapa? 9 tahun. Sehingga beliau tidak pergi ke Arafah, tidak pergi ke Mekah. Jadi pada tahun 10 Hijriah itu baru Rasulullah bisa masuk Mekah. Nah, berarti dari tahun 1, 2, 3 sampai 9 beliau nggak bisa ke sana. Nah, bagaimana beliau puasa Arafah? Ya di tanggalnya. Karena di tempat itu waktu itu belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, adapun di masa kita ini karena saking cepatnya informasi, ya, saking cepatnya informasi sehingga kayak menjadi satu bagian. Padahal dulu Mekah sama Madinah aja beda, ya, Yaman sama Saudi aja beda. Jadi para ulama akhirnya menjelaskan berdasarkan apa? Tanggal berdasarkan ruqyah. Cuman alhamdulillah untuk tahun ini pemerintah kita sama Saudi bareng, ya, bareng, alhamdulillah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ini keutamaan puasa di hari Arafah. Kemudian juga di dalam masalah ini, ya, ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari Hafsah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, arba'un lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyam yauma Asyura, puasa di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, ya, Asyura. Kemudian wal ashr, ya, ini bisa jadi sebagai penguat dalil tentang keutamaan puasa yang jarang diketahui, mulai sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ya kan? Banyak nggak tanggal 1 bulan Dzulhijjah pada puasa? Jarang, ya. Yang biasa tanggal 9.
Kemudian juga jarang yang mengetahui keutamaan satu hari aja di bulan Dzulhijjah ini melebihi keutamaan apa? Jihad. Padahal jihad tadi disebutkan berat. Karena nggak tahu tentang keutamaannya, maka juga tidak perhatian. Ini berlaku hukum tak kenal maka tak sayang. Ya. Kemudian kenapa lemah di dalam beramal? Karena memang di dunia ini amalun bila hisab. Orang mau beramal apa saja nggak ada hisabnya. Mau yang beramal soleh yang nggak ada hisabnya, yang berbuat jahat juga tidak ada hisabnya. Nah, yang membedakan adalah keimanan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas, ini ibadah yang kita kerjakan ini nanti bermanfaat di saat dunia, anak, istri nggak ada gunanya. Sehingga ini yang penting kita ambil. Kalau saat ini kan yang paling penting adalah apa? Anak, istri, iya apa tidak? Anak, istri, terus apa lagi? Cucu dan seterusnya. Kadang gitu ya, kadang sebagian suami, sebagian loh ya, suami kadang sampai kehilangan jati dirinya karena KPKP nggo bojone, KPKP nggo anaknya gitu, ngantekan lesek begitu. Kadang juga seorang ibu begitu, kadang seorang istri juga begitu, kadang orang tua juga begitu ya. Maka hati-hati sekali nih, waspada ya. Waspadalah ya, waspada ini karena bahaya ya. Sudah dikuliahkan semua, dia nggak waspada, begitu anaknya sudah bermandi uang, dia ditaruh di panti jompo. Naudzubillah. Maka waspadalah. Agama ini yang mengontrol, dan memang kita perlu dikuatkan dengan yang namanya ikhlas. Dan kadang orang tua meleset dalam pertimbangan. Kesepuan ini meleset dalam pertimbangan. Meleset di masa muda bahaya, meleset di masa tua lebih berbahaya sebenarnya. Wah, nyaman wis tua kayak gini, tak melu anak. Ada yang melu anak di kalangan orang tua? Ada ya. Mulia apa nggak mulia? Yang namanya ikut tetap kurang mulia, nggak powerful gitu loh. Diremehkan. Beda dengan anaknya datang, wis sholat burung, wis ngaji burung. Nah, berani. Tapi kalau bapaknya yang ikut, anaknya kaya dan bapaknya duitnya sudah habis, sawahnya sudah buat anaknya, gajinya sudah buat anak, semuanya, sehingga dia maaf tinggal kolor doang. Bapak aja sholat bayar, kayak disapu, ngalamun boy. Padahal awal duitnya dari bapaknya. Terjadi perubahan. Hati-hati ini jadi orang tua. Makanya tatkala jadi orang tua, anaknya nggak pada datang, ya, nggak usah sedih. Kan tadi latihan keikhlasan. Nggak usah. Dendeng anak orang itu kaya, udah kuat. Dari awal kuat, didik anak ikhlas, membekali anak ikhlas. Kayak gitu. Timbangan. Ya, jadi masya Allah ya. Lah, orang cerdas tahu itu anak nanti semuanya kabur, istri kabur, dan semuanya kabur. Yang mau menemani kita hanyalah amal. Makanya istri kita yang sangat sayang sama kita, kita minta satu saja kepada istri kita yang sangat sayang. Saya tidak minta apapun yang telah saya berikan. Misalnya saya punya gunung emas buat kamu, dan saya tidak minta apapun, yang minta satu saja. Begitu saya meninggal dunia, temani aku di kuburku satu malam saja di saat semuanya pergi. Kira-kira mau apa tidak mau? Ternyata cintamu itu gombal. Yang mau nemani kita siapa? Amal kita. Jadi kepemilikan kita sebenarnya amal. Inilah yang menjadikan, ya, yang menjadikan apa yang tadi kita katakan, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah memilih segala sesuatu juga dengan kehendaknya. Maka di hari ini Allah jadikan menjadi hari yang terbesar. Coba
Karena nilai ibadahnya, nilai apa? Ibadahnya. Ini hari terbesar. Jadi kalau misalnya di hari ini adalah hari ulang tahun kita, selamat ulang tahun ya, ya Allah ibadah ulang tahun apa? Wah, kayak gitu. Karena kadang orang mengagungkan kelahirannya, ya kan? Selamat ulang tahun apa? Padahal semakin jauh selamat ulang tahunnya yang ke-90. Kalau umurnya 91 ya bablas ya kan. Ini loh, jadi ya Allah. Jadi manusia itu menentukan juga menurut kehendaknya, menurut seleranya. Cuman manusia nggak punya surga, nggak punya neraka gitu loh. Cuman sebatas kayak gitu-gitu aja. Nah inilah Allah yang memiliki semuanya. Sehingga Rasulullah SAW tadi di dalam hadis Hafsah mengatakan ada 4 amalan yang tidak aku pernah tinggalkan. Padahal ini puasa sunnah. Maka di sini perlu diperbaiki pemahaman kita tentang sunnah. Hukum kurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah bagi yang mampu atau bagi yang miskin. Mampu kan sunnah boy. Orang kurban kan orang apa? Ada orang kaya sampai mungkin meninggal dunia nggak pernah kurban. Benar apa salah? Salah. Jangan begitu pemahamannya. Ini Rasulullah SAW loh. Ya, pada perkara sunnah beliau pun tidak pernah meninggalkan puasa di hari Asyura, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, wa thalathatu ayyam min kulli syahrin, dan 3 hari dalam setiap bulannya. Ya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, inilah hakikat hidup. Ya, hakikat apa? Hidup. Jadi hakikat hidup ini ya seperti ini, beramal. Jadi kalau orang bingung, kadang hidup ini kan sering mendatangkan kebingungan. Dari kebingungan itu mendatangkan kegabutan. Ya, dari bingung mendatangkan apa? Dari kegabutan itu mendatangkan amalan yang sia-sia. Wah, lagi nganggur ngapa ya? Ada yang macam-macam ya kan? Walaupun sih nggak sampai haram, tapi kalau nggak hati-hati bisa masuk ke perkara yang haram. Ya, mancing nggak haram, mendaki gunung nggak haram. Tapi kalau berlebihan bisa jadi haram. Ya, kalau sudah mancing ya lupa puasa, lupa baca Quran, ya apa tidak? Mendaki gunung udah lupa, dan yang lain itu, masya Allah. Apalagi ada perkara yang haram, musik-musikan. Musik itu haram loh. Walaupun banyak orang yang tidak mengharamkan apa? Musik dan lain sebagainya, itu perkara yang haram, banyak yang menghalalkan. Riba halal apa haram? Haram, tapi banyak yang menghalalkan, ya kan? Bahkan kantor-kantor riba lebih gede daripada masjid. Yang datang ke kantor riba lebih rapi daripada yang datang ke masjid. Lebih melipis, lebih harum, lebih wibawa, ya apa tidak? Ya kan? Lebih terhormat, ya kan? Nah, itulah, dan tempat-tempat lain. Alhamdulillah. Nah, ini untuk ibadah, sehingga dengan waktu-waktu itu mereka bernilai hidupnya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian di sini ada hadis-hadis pokok tentang keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas tadi disebutkan. Hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian hari Arafah. Ya, hadis-hadis khusus yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah hari Arafah. Yaumu Arafah alladhi yuwafiq tasi' min syahri Dzulhijjah wa yu'addu min a'zami ayyamis sana. Dan hari Arafah ini terhitung hari yang paling besar dalam setahun. Kulluha fil Islam, yang ada di dalam agama kita Islam. Ini hari Arafah paling besar ini. Ya, hari Arafah. Walahu fadlun yauma Arafah. Dan pada hari Arafah punya keutamaan yang sangat besar. Dan hari Arafah itu berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Padahal hari Arafah ini hari yang paling besar dalam agama kita. Kemudian juga di hari Arafah ini turunnya
ayat yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam. Ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu di hari Arafah. Hari Jumat, pas hari Jumat pas Arafah. Besok kita Idnya hari Jumat ya. Kalau Rasulullah waktu itu turun ayat ini ya Arafahnya hari Jumat. Kita besok Arafahnya hari Kamis. Ya, begitu. Nah, pas turun hari Jumat di hari Arafah. Sehingga ini hari terbesar. Sehingga orang Yahudi datang. Ya. Jikalau ayat itu turun pada kami, maka kami akan jadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kemudian Rasulullah menjawab, alhamdulillah sudah dijadikan hari raya. Itu Arafah. Ya, hari raya, hari yang diagungkan, yang dibesarkan. Jadi hari raya itu bukan dengan maksiat. Ya, kadang orang merayakan itu kan dengan maksiat. Nah, di sini merayakan itu dengan takarrub kepada Allah. Merayakan dengan apa yang dirayakan oleh Allah. Jadi Allah merayakan, membesarkan hari ini. Nah. Kemudian berikutnya di hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dari hadis Aisyah, "Ma min yaumin aktsar min ayu'attiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Ya, tidak ada dari satu hari di mana Allah SWT paling banyak membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Nah, ini hari pembebasan bagi orang yang beriman, ya, yang berada di neraka. Jadi orang beriman bisa masuk neraka apa tidak? Bisa. Dan dikeluarkannya paling banyak pada hari Arafah. Kalau orang kafir bisa keluar dari neraka apa tidak? Tidak. Kekal untuk selamanya. Ya. Kalau orang beriman mati bunuh diri, ya kan? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan dia kekal di neraka. Jadi ada orang beriman, bertauhid, rajin ngaji dan seterusnya. Bahkan yang nyata saja ya, dia muadzin. Seorang muadzin ditemukan mati di kandang kambing. Nah, misalnya dia ahli tauhid, ada dan sebagainya. Dia terancam dengan kekal di neraka ya, dan disiksa di neraka itu sebagaimana dia matinya. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri itu jatuh dari mana? Ketinggian ke jurang batu, jatuh di pecah biak kayak tomat misalnya, atau dari tower jatuh ke lantai pecah kayak tomat, mati bunuh diri kayak gitu. Itu besok disiksa di neraka itu seperti itu. Pon munggah morning, tiba morning, pecah morning, urip terus begitu. Ngeri ya? Ngeri banget loh. Mulanya aja mati bunuh diri loh. Bener. Pokoknya yang sudah pernah saya sarankan, aja bunuh diri, aja stres. Ditulis haram stres bagi dirimu. Ditulis pokoknya aja ngantekan stres. Daripada stres ya macul apa. Ya, misalnya orang duwe sawah ya sawah wong pacul. Ora apa-apa. Mas wis sawahku Mas. Ora apa-apa lah. Nyong ora arep bayar jenengan, aku ora njaluk bayaran. Aku mau kepengin maju lanang apa? Gue ngilangin stres. Ya wis, ora apa-apa. Pokoknya aja ngantekan stres. Itu ditulis jangan sampai stres. Ya. Apalagi bunuh diri. Kenapa jangan sampai stres? Kalau stres coba, ini di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, orang ngaji ya kan? Ngapa sih orang ngaji? Stres, orang puasa stres, orang kurban stres, orang tahajud kenapa? Stres. Gitu. Berapa banyak amalan yang dia tidak bisa kerjakan gara-gara stres. Makanya jangan stres. Ya, kalau misalnya mau stres, udahlah. Ya, kalau nanti dulu. Kalau misalnya mau stres, nggak apa-apa lah. Istilahnya mantap. Ya, mantap itu makan tabungan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting jangan stres.
Oke kepriwe tabungan kok kalau halal wis ora apa-apa nabung maning. Sing penting aja stres di situ. Nah gitu. Apalagi bunuh diri. Jadi di sini dikatakan hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya orang beriman. Jadi kalau orang beriman mati bunuh diri kekal di neraka. Nah kekekalannya itu terbatas. Kekekalannya apa? Terbatas. Jadi nerakanya orang beriman dengan nerakanya orang kafir beda. Satu. Yang kedua, kekekalan orang beriman yang diancam kekal di neraka oleh Allah, kekekalannya terbatas. Pada batas kekekalan yang Allah tetapkan pada manusia yang beriman. Jadi nanti orang beriman semuanya masuk ke surga. Makanya jaga keimanan, jaga iman, jaga iman, jaga iman. Jangan tekan murtad. Jangan sampai apa? Murtad. Naudzubillah dzalik, kita berlindung kepada Allah dari sakit hati. Karena sakit hati sering menyebabkan orang apa? Murtad. Gara-gara orang diwehi daging kurban murtad misalnya. Aku murtad, lah orang diwehi. Sabar, 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 sabar. Jangan kan murtad. Itu kadang sakit hati, murtad. Ngeri loh, sakit hati ngeri. Tapi jangan sampai murtad. Tetap kuatkan. Gitu. Jangan sampai murtad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah. Tadi kekekalan neraka bagi orang beriman, kekekalan yang terbatas. Nerakanya bagi orang beriman dengan nerakanya orang kafir berbeda. Kemudian kekekalan di neraka bagi orang kafir, kekalannya kekal untuk selama-lamanya. Abadan abidin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, orang-orang yang masuk neraka akhirat adalah orang-orang yang masuk neraka dunia. Gitu. Jadi dia melalui masuk neraka dunia dulu sebelum masuk neraka akhirat. Yang paling gabut adalah orang kafir. Makanya orang kafir itu nek ditut ora dadi. Ora dadi. Wong kafir gaweane ngapa jajal? Wong kafir lho. Plesir, wah plesir pun dia orang yakin, dia untung duit akil. Wong beriman plesir ke tempat yang Allah ridhoi. Plesir janjinya gue ngapa sih? Gue seneng, gue buang gabut, buang stres gitu loh. Tapi orang beriman kan enggak, hilang stresnya, hilang sedihnya, tapi tambah imannya gitu. Itu orang kafir senengnya plesir, senengnya dolan, senengnya maksiat, senengnya boleh duit. Makanya kalau di hari-hari ini, ya di hari-hari ini ya kita misalnya dapat ujian rezekinya seret gitu ya, tapi tahajudnya mudah, sholatnya mudah, kita bersyukur. Tetapi kalau ada orang ya di hari-hari ini tahajudnya bablas, rezekinya lancar dan sebagainya, itu hati-hati, karena itu kebiasaan orang kafir. Anaknya gagal, usahanya lancar dan sebagainya. Ini yang disebut dengan istidraj. Ya, disebut dengan apa? Istidraj. Jadi memang sengaja oleh Allah SWT diberi kemudahan. Nah, ini naudzubillah dzalik. Jadi nerakanya orang kafir kekal untuk selamanya dan mereka memuaskan syahwatnya, kesenangannya tidak akan pernah puas. Ya, tidak akan pernah apa? Puas. Karena memang di dunia ini nggak ada kepuasan. Kepuasan itu dengan mencukupkan diri, ya, dengan mencukupkan apa? Diri. Ya. Cukup wis. Gitu. Demikian hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga, ya, di hari Arafah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan hambanya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini disebutkan yubahillahu ta'ala bi ahli Arafah. Ya. Allah membanggakan, dibanggakan ya, di hari Arafah tadi ya, hamba-hambanya manusia di sini di hadapan para malaikat yang mulia. Nah, ini mungkin yang sering dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ya utusan Allah dari kalangan manusia
lebih utama dari utusan Allah dari kalangan malaikat. Buktinya di sini Allah membanggakan manusia coba, di hadapan malaikat coba. Nah, makanya jadi orang beriman derajatnya tinggi sekali. Dan jadi orang beriman tak semudah yang dibayangkan. Di sini Allah SWT mengatakan, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah oleh kalian wahai para malaikat kepada hamba-hambaku. Ja'uni sya'than ghabra. Dia datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Ya. Yarjuna rahmati, dan mereka berharap rahmatku. Walam yarau azabi, padahal belum tahu azabku. Jadi belum tahu azabnya sudah takut karena iman tadi. Dan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hari Arafah ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan khairud doa doa yauma Arafah. Sebagus-bagus doa adalah doa di hari Arafah. Ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, apa yang dikatakan oleh aku dan para nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa di hari Arafah. Doanya gampang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang ya? Agung nggak doa ini? Agung. Dari sisi mana agungnya? Yang terkandung dari doa ini, pertama ya tauhid lah yang jelasnya sebagaimana pembahasannya. Kemudian juga tentang penetapannya, lahul mulku. Jadi kekuasaan itu di tangan Allah. Jadi Allah itu memang menggilirkan kekuasaannya, kadang di orang beriman, kadang di orang kafir gitu. Sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi memang Allah yang menggilirkan, lahul mulku walahul hamdu, dan bagi Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Ya. Kemudian di hari ini ya juga ya, ada ya di hari tasyrik. Ya, dari hari Arafah, hari Nahr, hari tasyrik. Itu adalah hari rayanya kaum muslimin. Dan kalau di hari tasyrik ini sudah lepas ya dari 10 hari yang pertama, walaupun ada utamaannya, tapi bukan pada pembahasan kita ya. Jadi di hari ya 10 hari yang pertama di bulan Arafah tadi sudah kita sebutkan ya keutamaannya, kebaikannya, sebab-sebabnya, latar belakangnya, sehingga kita mohon kepada Allah diberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk meningkatkan ibadah di hari-hari ini. Ya, moga-moga nanti malam kita bisa tahajud, ya, paginya bisa sodakoh, ya kan, sodakoh. Sekecil apapun kita berusaha untuk sodakoh. Sodakohnya ke siapa ya? Ya, ke istri boleh, ke anak boleh, ke tetangga boleh, dan sebagainya, gitu ya. Jadi di hari-hari ini semoga kita lebih dermawan ya. Duit kita yang masih kita jaga adalah misalnya buat istri di sodakoh, atau teman atau tetangga dan sebagainya. Istri kepada suami boleh nggak? Boleh, Mas. Mungkin istrinya punya emas ya, 0,5 kilo gitu ya, Mas, daripada saya nggak pakai buat jenengan. Terserah mau buat apa saja boleh gitu kan. Saya ingin beramal soleh. Itu doa kita ya, semoga terkabul ya, nanti masuk di tanggal 10, di tanggal 1 sampai 9 sampai 10 ini kita maksimal. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Mungkin kalau memang ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Misalnya pada siang itu yang sudah berkeluar itu mereka masih selalu dulu. Jadi memang kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh tidak Jumatan, boleh. Jadi diganti sholat duhur boleh. Tapi kalau mau Jumatan juga nggak apa-apa. Kembalinya ke jamaah. Jadi nanti kalau ada jamaah yang nggak Jumatan nggak apa-apa. Kalau misalnya ada jamaah yang Jumatan ya nggak apa-apa, monggo, boleh. Ya.
Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada? Tanggal 1. Setahu saya, oh tanggal 1 ini. Oh, ya takbir mutlak. Jadi cuman ya memperbanyak takbir, tahlil. Tapi tidak takbiran. Kalau takbiran kan yang kita pahami kan mengeraskan suara dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang pertanyaannya boleh apa tidak boleh gitu ya. Sebenarnya lebih condong ke arah boleh gitu. Tapi niat kita tetap takbir di sini adalah takbir mutlak, bukan takbir muqayyad. Niatnya gitu. Walaupun yang demikian ini jarang yang mengamalkan. Nah, tadi saya dapat postingan ya di Mekah, dikomentari pakai bahasa Arab. Ya memang itu orang Arab juga sih. Jarang yang melakukan seperti ini. Jadi dia pakai mobil di Mekah keliling-keliling takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Ini kan menurut yang kita pahami kan takbir mutlak. Ya kan? Tapi lafaz-lafaz takbir mutlak sama muqayyad memang ya hampir sama, ya kan? Makanya kembali ke niat. Niat gitu. Ya. Ini saja. Dohirnya condong boleh, walaupun ini tempatnya takbir mutlak bukan muqayyad. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini saja. Semoga apa yang kita pelajari benar dan diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.